Nah, oke sahabat BMC, sesuai dengan janji saya sebelumnya untuk membagikan tutorial gimana caranya membuat salep kambium di rumah seperti itu ya. Nah, ini ada salep kambium yang saya pakai sebelumnya dan ini saya sudah pakai selama kurang lebih 2,5 tahun teman-teman. Nah, yang mana untuk hasilnya sendiri teman-teman bisa tahu di konten-konten saya sebelumnya, itu hasilnya cukup lumayan ya. Nah, ini untuk salepnya saya buat sendiri. Nah, ini adalah botol air mineral teman-teman, sampai mengkerut seperti ini karena saya pencet setiap hari ya, setiap kali saya mau memakainya seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk membuat atau meracik salep kambium sendiri. Nah, karena berhubung banyak permintaan dari teman-teman, banyak yang berkomentar untuk membagikan bagaimana caranya proses membuat salep kambium di rumah seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Dan sekarang kita spill dulu untuk bahan-bahannya apa saja di sini. Nah, yang pertama pastinya adalah cat teman-teman. Nah, ini adalah cat genteng. Nah, bila mana teman-teman ada yang bertanya misalnya, Bang bisa nggak pakai cat tembok gitu. Nah, itu nanti kita ulas ya, kenapa saya memilih cat genteng. Nah, ini udah ada cat genteng dan di sini ada lem kayu teman-teman, lem putih ini ya. Nah, ini adalah lem kayu dan begitu juga di sini ada air hangat. Nah, ini air bersih ya, ada air hangat. Nah, untuk ini adalah lendir lidah buaya teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya sudah kupas dan saya cuci bersih. Saya kupas dari lendirnya. Nah, caranya ini dikerok ya. Dikerok pakai sendok boleh, pakai pisau boleh, tapi pisaunya pakai jangan pakai tajamnya. Pakai bagian di yang tumpul ya untuk mengeroknya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah lendir lidah buaya. Terus yang terakhir ini adalah apa namanya? Bukan, ini ya. Nah, ini adalah fungisida teman-teman. Nah, ini adalah fungisida seperti ini. Nah, begitu juga teman-teman siapkan botol untuk tempat salepnya nanti ya. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjut racik teman-teman, kita proses ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk potnya ini karena tempatnya di sini memang. Ini adalah pot plastik teman-teman. Ini adalah pot paralon ya. Nah, jadi buat teman-teman yang merequest untuk pembuatan apa namanya, pot paralon itu, jadi mohon bersabar ya. Nah, ini masih bolong, belum saya tutup. Mohon bersabar, nanti saya akan bagikan juga. Nah, oke, pertama-tama teman-teman siapkan wadah seperti ini. Waduh, ini mau terbang ini. Nah, jadi untuk lem kayunya kita ambil secukupnya ya, karena saya membuatnya itu tidak terlalu banyak, jadi saya apa namanya itu, ambil 2 sendok ini aja, 2 sendok atau 3 sendok. Nah, ini bisa dikira-kirakan ya, tergantung nanti kebutuhan seberapa teman-teman mau membuat salep kambium itu. Nah, ini kira-kira 3 sendok teman-teman. Nah, selanjutnya kasih air hangat tadi ya. Ini air hangat teman-teman. Nah, ini kita kasih secukupnya aja, biar tidak terlalu encer, tidak terlalu kental ya. Ini tergantung selera nantinya. Nah, ini kita aduk, kita encerkan dulu lemnya. Sampai benar-benar tercampur rata. Nah, untuk adonannya ini, untuk lem sama airnya ini kentalnya seperti ini teman-teman. Nah, saran saya teman-teman membuat salep kambium itu agak sedikit kental ya, agar cepat proses pengeringan atau penutupannya. Karena di sini tujuannya untuk menutup luka potong gitu ya. Nah, terus kita langsung campurkan lidah buaya tadi ya. Nah, ini kita masukkan semua.
Nah, begitu juga lidah buayanya ini. Nanti saya akan jelaskan fungsi daripada lendir lidah buaya ini. Nah, kembali kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, yang terakhir teman-teman masukkan fungisidanya ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai, ini berbentuk serbuk teman-teman. Bisa pakai 1 sendok aja ya, jangan banyak-banyak karena ini sifatnya panas. Ya, dikira-kira untuk mendapatkan 1 sendok karena ini untuk mengeluarkan agak susah. Nah, setelah ini kita aduk lagi ya. Nah, kalau dirasa adonannya itu terlalu encer, teman-teman bisa tambahkan lem. Nah, untuk warnanya sendiri di sini saya menggunakan yang warna orange seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk warna itu ya tergantung selera ya. Nah, ini bisa ditambahkan secukupnya aja, tergantung selera teman-teman. Nah, coba kita aduk dulu, nanti warnanya akan seperti apa. Nah, akhirnya seperti ini teman-teman, kekentalannya seperti ini ya. Nah, ini tidak netes ya. Nah, ini tidak terlalu netes, jadi sangat bagus kalau nanti kita oleskan ke luka potongan bonsai kita. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam botol ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk bahan atau salep kambiumnya ya. Nah, jadi dengan kita berkreasi dengan bahan yang sangat mudah didapat, kita sudah memiliki pelindung daripada luka potongan bonsai kita, atau yang dikenal istilahnya salep kambium seperti itu. Nah, jadi perlu teman-teman pahami, salep kambium ini tidak bisa menumbuhkan kambium teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman pahami ya. Nah, jadi salep kambium ini fungsinya adalah melindungi luka daripada potongan bonsai kita. Nah, jadi untuk penumbuhan kambium itu sendiri adalah di mana pohon itu kondisinya sangat subur, apalagi setelah kita melakukan pemotongan cabang atau batang itu, pohonnya itu kondisinya narik dan subur, pertumbuhannya sangat subur. Nah, itu akan memungkinkan potensi sangat besar untuk penutupan kambium. Nah, selain kita melakukan penutupan luka potong, disertai juga dengan cara pemotongan. Nah, seperti apa cara pemotongannya? Di channel Dharma BMC sudah saya bagikan ya, cara memotong atau merapikan potongannya seperti apa agar pertumbuhan kambium pohon kita itu lebih maksimal, selain kita melakukan penutupan dengan salep kambium ini. Nah, oke, kita ulas seperti di awal pembicaraan. Nah, kenapa saya menggunakan cat genteng ini? Nah, karena cat genteng ini sifatnya melindungi atau melapisi ya bagian luar daripada bahan yang kita olesi dengan cat genteng ini sendiri. Nah, kenapa tidak menggunakan cat tembok? Nah, cat tembok itu biasanya cenderung kalau kena air itu tumbuh lumut atau jamur seperti itu. Nah, kalau genteng itu tidak bisa tumbuh jamur. Nah, disertai dengan kombinasi dengan
lem ini, lem kayu ini, lem putih ini. Nah, nanti ketika ini bahan ini disatukan, di saat dia kering akan menjadi lapisan seperti plastik atau seperti karet. Jadi agak elastis seperti itu ya. Nah, ini dua bahan ini akan menjadi satu, menjadi pelapis. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk lidah buaya ini selain ada antibakteri atau anti hamanya, atau antivirusnya, juga berfungsi mendinginkan luka. Jadi luka itu agak menjadi sejuk. Nah, seperti itu yang pernah saya baca ya, menurut para ahlinya. Jadi kalau untuk zat yang terkandung dalam lidah buaya itu bisa menyembuhkan luka. Nah, terutama kalau teman-teman, kalau kita kena pisau misalnya ada luka ya, nah itu kita bisa olesi dengan lendir lidah buaya. Itu akan lebih cepat proses penyembuhannya, karena bakteri itu akan dinetralkan atau dibunuh gitu ya istilahnya, dihilangkan. Nah, itu adalah penangkal bakteri. Terus anti jamur juga untuk bahan lidah buaya ini. Nah, nanti akan dikombinasikan dengan fungisida ini. Nah, fungisida ini adalah sifatnya anti jamur, hama, begitu juga pengerat batang seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pemotongan, otomatis pengerat batang itu akan mencari luka potong untuk biasanya dikerat atau dilubangi seperti itu ya. Nah, ini bisa mencegah. Nah, dengan cara dia bersentuhan langsung dengan hama ataupun jamur, itu akan mati. Jamurnya akan mati. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa salep atau pelindung luka ini, pelapis luka ini yang saya buat, ini tidak melalui tes uji teman-teman, atau tes kelayakan ya. Nah, namun di sini saya berdasarkan pengalaman seperti itu, pengalaman di lapangan atau bukti yang sudah saya jalani atau sudah saya dapatkan ketika saya berproses. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saya potong, saya kasih salep dengan salep yang sebelumnya saya buat yang berwarna coklat. Nah, itu. Nah, ini adalah bahan-bahan bonsai yang saya kasih salep kambium. Nah, yang mana saya buat sendiri. Nah, untuk penutupannya itu sangat sempurna sekali. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi rata-rata semua bisa menutup dengan sempurna ya. Karena sekali lagi saya bilang, karena ini bukan untuk obat, karena ini untuk menutup luka agar luka itu tetap segar. Nah, ketika kayunya itu tetap segar, kondisi tidak mengering, nah itu akan penutupan kambium itu akan lebih cepat. Nah, disertai dengan kondisi pohon yang sangat subur. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan saya. Nah, sepengalaman saya seperti itu ya. Jadi bukannya saya menggurui di sini, karena di sini di channel ini kita selalu sharing seperti itu ya. Nah, oke. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Bagi teman-teman yang merequest, begitu juga teman-teman yang lain bisa terbantu dengan adanya video ini. Nah, begitu juga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu sharing kita. Jadi ditunggu video-video selanjutnya dari channel Dharma BMC. Nah, oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.